Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-aghramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga siang hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu anugerah yang sangat besar, satu anugerah yang sangat agung, yakni anugerah iman dan Islam, yang tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita yang mendapatkan anugerah yang begitu besar dan agung ini untuk selalu mensyukurinya dengan cara mempertebal keimanan kita kepada Allah dan juga memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih diberi kekuatan sekaligus juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu untuk bersua dengan bulan suci Ramadan untuk mengisi sebulan penuh ini dengan mengerjakan ibadah siam yang kita semua berdoa memohon kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kita dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita semua, ending akhirnya atau tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini izinkan khotib menyampaikan satu penjelasan yang sangat berharga yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari mazhab Maliki, Imam Ibnul Arabi, di dalam kitab beliau ini Kitab Ahkamul Quran. Pada saat beliau menjelaskan frase yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita bisa merancang dan juga mempersiapkan ibadah siam yang kita lakukan di bulan ini, agar ibadah siam kita benar-benar bisa menyentuh hakikat dari ibadah siam, yakni la'allakum tattaqun. Beliau di dalam kitab Ahkamul Quran, para jamaah yang dirahmati Allah, menyatakan fihi salah satu aqwalin. Para alim ulama di dalam menafsirkan frase la'allakum tattaqun itu terbagi menjadi 3 pendapat. Al-awalu, yang pertama, yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun adalah la'allakum tattaquna ma harama alaikum fi'lahu, agar kalian benar-benar terlindungi dari semua perbuatan yang Allah telah haramkan atas kalian. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita ditujukan agar di dalam diri kita itu ada wiqayah, yang dengan wiqayah itu kita bisa melindungi diri kita dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah sering mengerjakan ibadah siam, sudah sering bersua dengan bulan suci Ramadan, maka mestinya di dalam diri kita itu ada wiqayah, ada satu perlindungan yang dengan wiqayah itu kita mampu melindungi diri kita dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga tolok ukur seseorang berhasil di dalam ibadah siamnya adalah apakah siam yang sudah sering ia lakukan mampu menjaga dirinya dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah ataukah belum.
Jika seseorang mampu melindungi dirinya dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah, berarti ibadah siamnya telah mengantarkan dirinya meraih hakikat ibadah siam, yakni la'allakum tattaqun, yang diartikan oleh sebagian ulama la'allakum tattaquna ma harama alaikum fi'lahu. Dan yang kedua, adzani, makna la'allakum tattaqun menurut sebagian ulama adalah la'allakum taqufuna fatattaqun, agar kalian itu menjadi lemah, yang dengan lemah itu maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah, ibadah siam yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini harus benar-benar kita persiapkan, kita rancang sedemikian rupa sehingga ibadah siam ini mampu melemahkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau sesuatu itu lemah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa perkara lemah yang harus benar-benar kita jadikan fokus di dalam ibadah siam kita? Dan beliau jelaskan di frase berikutnya, ulamal qolal aklu dha'ufatis syahwatu wa kullama du'afatis syahwatu qolatil ma'asi. Ketika orang itu sedikit makannya, maka syahwatnya akan melemah, dan ketika syahwatnya itu melemah, qolatil ma'asi, maka maksiatnya akan sedikit. Jadi kalau kita sudah sering ibadah siam, maka syahwat yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin lama semakin lemah. Sehingga kalau seseorang sudah sering berpuasa, maka hatinya akan menjadi hati yang baik, menjadi orang yang punya akhlakul karimah, menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cara seperti itu, maka syahwat atau keinginan atau dorongan-dorongan yang mengajak dirinya melakukan perbuatan maksiat itu semakin lama akan semakin lemah. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, yang mungkin barangkali di era seperti sekarang ini agak sulit ya, dan ini penuh tantangan untuk mewujudkan target dari ibadah siam yang ketiga ini, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ats-tsalits, makna la'allakum tattaqun itu adalah la'allakum tattaquna ma fa'ala man kana qablakum, agar kalian terlindungi, terpelihara dari perbuatan orang-orang sebelum kalian. Jadi maksudnya begini para jamaah, kalau kita ini sudah sering beribadah, wabil khusus ibadah siam di bulan suci Ramadan, maka akan tumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita itu dedikasi atau wala, istilahnya loyalitas, sehingga kita bisa melindungi diri kita dari mencontoh perbuatan dari orang-orang sebelum kita. Kalau orang sudah sering berpuasa, maka tidak ada di dalam dirinya itu keinginan untuk tasyabuh bil kufari. Karena yang dimaksud man kana qablakum di situ adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi kalau seseorang sudah sering berpuasa, kecintaannya hanya kepada Islam, kecintaannya hanya kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan mencontoh, meniru, baik itu keyakinan maupun sistem hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang bersumber dari selain orang-orang Islam. Karena apa? Karena ibadah siam ini hakikatnya adalah ditujukan agar kita bisa melindungi diri kita dari meniru atau mencontoh-contoh orang-orang sebelum kita. Tapi yang patut untuk kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah, untuk menghindarkan diri dari mencontoh atau meniru perilaku dari orang-orang non-muslim di era sekarang ini bukan sesuatu yang mudah, bahkan ini termasuk perkara yang sulit. Mungkin di negeri kita diuji. Ini ada tim sepak bola kesebelasan sepak bola Israel, jadi U20-nya Israel itu mau bertandang ke Indonesia. Ada pro kontra di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim yang mengetahui hakikat kebenaran agama Islam, maka kedatangan ini wajib untuk kita tolak. Penolakan kita karena apa? Karena jelas-jelas bahwa Israel itu telah menyakiti, bahkan juga telah menindas kaum muslimin yang ada di Quds. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sekali-kali mereka tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti agama mereka.
Kemudian juga para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis sahih baginda Nabi Muhammad SAW itu betul-betul mewanti-wanti kepada kita semua dari aktivitas meniru atau mencontoh perilaku atau perbuatan orang-orang kafir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man tasyabbaha bi ghairina, orang-orang yang mencontoh atau orang-orang yang memiripkan dengan orang-orang selain kami. Dan di dalam hadis yang mungkin barangkali hadis ini populer, baginda Nabi menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa orang yang meniru satu kaum maka dia akan dimasukkan menjadi kaum itu. Maknanya adalah kalau yang kita tiru orang soleh, kita akan dimasukkan oleh Allah menjadi bagian orang soleh. Tetapi kalau yang kita tiru adalah orang-orang toleh, orang-orang buruk, bahkan orang-orang kafir, khawatirnya para jamaah kita di hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah menjadi bagian dari mereka. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita rancang ibadah siam yang telah Allah fardukan kepada kita semua ini, agar 3 pendapat atau akwal dari para alim ulama ini bisa kita wujudkan. Yang pertama, ibadah siam yang kita lakukan harus benar-benar kita arahkan, kita tujukan untuk membangun wikoyah. Jadi wikoyah ini adalah tempat untuk melindungi sesuatu yang lain. Dengan wikoyah ini kita mampu melindungi diri kita dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kedua, ibadah siam yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini harus kita desain sedemikian rupa agar bisa melemahkan syahwat yang mendorong kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita harus bisa menumbuhkan dedikasi atau loyalitas tertinggi hanya kita tujukan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Barakallahu wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Hamidan lillahi wa musalliyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini ada satu perkara yang mungkin barangkali perlu khotib sampaikan kepada para jamaah sekalian. Ini terkait dengan ibadah siam yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita semua. Di antara tujuan yang hendak kita capai dari ibadah siam itu adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa para jamaah, sifatnya atau karakternya banyak diterangkan di dalam Al-Quran maupun juga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi pada khutbah yang kedua ini, khotib ingin menyampaikan satu perkara yang mungkin barangkali perkara ini sekarang sudah mulai diabaikan oleh umat Islam. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ibadah siam para jamaah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita agar benar-benar kita memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi, maupun makanan, minuman yang kita berikan untuk menafkahi anak istri kita atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau sekarang kita bisa melihat para jamaah di sekitar kita, banyak perilaku-perilaku menyimpang, tindak-tindak kriminal yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, tapi anak-anak kecil usia SD, SMP, kemudian juga usia remaja itu melakukan tindak kriminal yang mungkin barangkali kita menganggap itu
tindakan tidak pantas dilakukan oleh anak seusia itu, baik itu melakukan pembunuhan, pelecehan seksual, atau memukuli temannya sampai koma, sampai tidak sadar ya. Nah, ada satu rahasia para jamaah yang dirahmati Allah. Ini saya ingin sampaikan satu makalah atau satu statement. Yang statement ini ada di dalam kitab I'anatul Thalibin yang ditulis oleh Syekh Sato Adimyati. Syekh Sato Adimyati dalam kitab I'anatul Thalibin. Yang makalah beliau ini atau statement beliau ini mengajarkan kepada kita agar kita sebagai orang-orang yang suka berpuasa itu selalu benar-benar memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kita harus pastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu adalah makanan yang halal. Karena di antara pilar di dalam agama Islam, di dalam ibadah kita itu adalah makanan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi pernah menyatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib. Thayyib itu bisa artinya suci, bisa artinya bersih, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih, yang thayyib. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab I'anatul Thalibin Syekh Sato Adimyati pernah menjelaskan kepada kita. Beliau menjelaskan tentang riba ya. Beliau katakan begini para jamaah, al-malu al-hasilu minar riba la barokata lahu. Sesungguhnya harta yang didapatkan dari riba itu tidak membawa barokah sedikit pun, tidak memiliki keberkahan sedikit pun. Mengapa? Li'annahu innama husila min mukhalafatil haq. Karena harta yang diperoleh dari riba itu didapatkan dari menyelisihi kebenaran, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Fakana akibatu wakhimatan. Oleh karena itu akibatnya atau resikonya itu demikian buruk. Wasahibuhu yartakibu sairul ma'asi. Dan orang yang melakukannya, maksudnya orang yang melakukan muamalah riba itu telah melakukan hampir semua kemaksiatan. Ini bukan hanya riba para jamaah, termasuk harta-harta yang diperoleh dari profesi-profesi yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan beliau jelaskan, it kullu ta'amin yusilu akilahu ila dawain wa af'alin min jinsihi. Mengapa? Karena setiap makanan itu, kata beliau, akan mengantarkan kepada orang yang memakannya kepada dorongan-dorongan dan perbuatan-perbuatan yang sejenis dengan makanan yang dia konsumsi. Fa in kana haraman, jika makanan yang dia makan itu haram, yu'addihi ila af'alin muharramatin, maka makanan yang haram itu akan mendorong orang yang memakannya kepada dorongan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Fa in kana makruhan, jika makanannya makruh, maka akan membawa orang itu ke dalam dorongan dan perbuatan-perbuatan yang makruh. Fa in kana thayyiban, tapi jika makanannya baik, maka yusiluhu ila thayyibat, maka akan mengantarkan orang itu kepada kebaikan-kebaikan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin barangkali anak-anak kita nakal, anak-anak kita bandel, itu bukan sekedar mungkin kita kurang perhatian atau kurang mendidik anak-anak kita, atau lingkungan yang ada di sekitar anak itu kurang baik. Mungkin barangkali bukan hanya itu, termasuk mungkin kita lalai dengan makanan, minuman yang kita kasih kepada anak dan istri kita. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, semampang kita masih diberi waktu oleh Allah SWT, mari kita perhatikan masalah ini, masalah makanan. Karena makanan ini para jamaah termasuk pilar dari agama Islam. Jadi semua ibadah kita itu disanggah oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kita bisa sholat karena kita makan, kita ada energi. Panjenengan puasa juga karena ada energi. Oleh karena itu kita pastikan di bulan suci Ramadan tahun ini kita betul-betul memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi, termasuk yang kita berikan kepada anak dan istri kita atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Pastikan bahwa semua profesi yang kita kerjakan atau kita lakukan, yang kita punyai, itu betul-betul profesi yang dihalalkan oleh Allah SWT. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, menjauhkan kita semua dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan tetap membawa iman dan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.